Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Di pagi hari ini seperti biasa kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas bab selanjutnya dari pembelajaran kita, yaitu di pelajaran agama Islam dan juga budi pekerti. Dan di bab 11 kita akan membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi perbuatan pergaulan bebas dan juga zina. Nah, langkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita membaca doa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah bagi kita semua. Kita dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bab 11 yang sudah saya jelaskan judulnya tadi, saya akan mengabsen kalian berapa siswa yang hadir di pembelajaran daring hari ini. Jadi tolong nanti ketika saya sebut namanya kalian jawab hadir saja. Oke, sudah lengkap semua siswanya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini di bab 11 tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi perbuatan pergaulan bebas dan juga zina. Nah, jadi seperti ini, pertama kita akan mulai dari pergaulan bebas dulu. Nah, di negara kita, terutama di Indonesia, sedang maraknya masuk pergaulan yang namanya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas yang seperti apa sih Pak? Pergaulan bebas itu gimana sih Pak? Nah, pergaulan bebas itu yang secara definisinya ataupun secara konkretnya dikonkretkan, didefinisikan, pergaulan bebas itu seperti, jadi gini, pergaulan bebas adalah perbuatan bergaul yang tidak ada aturannya, tidak secara aturan ataupun tidak dibatasi, lebih tepatnya tidak dibatasi oleh agama ataupun susila. Susila itu apa Pak? Nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Nah, pergaulan bebas itu apa aja sih contohnya? Jadi kan kalian bertanya seperti pergaulan bebas itu sebenarnya banyak anak. Jadi kalian akan pergaulan bebas itu dimana kalian itu melakukan segala hal yang kalian inginkan, seperti kalian ingin mencoba barang-barang haram seperti minum khamr, narkoba, ataupun bahkan sampai melakukan hubungan suami istri dengan pacar kalian ataupun teman kalian, teman wanita kalian, teman laki-laki kalian gitu, tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, jadi sudah jelas di sini bahwa pergaulan bebas akan mengarahkan kalian kepada tindakan atau perilaku yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, tindakan apa? Yaitu zina atau perzinahan. Nah, zina ini sebenarnya apa sih Pak? Zina ini kata-katanya dari mana sih Pak? Kok tiba-tiba kita menyebutnya itu zina? Zina itu sebenarnya berasal dari kata zana dan yasni, yang artinya dimana kalian melakukan hubungan layaknya suami istri. Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki melakukan hubungan selayaknya suami istri tanpa ada ikatan. Nah, sini digarisbawahi, tanpa ada ikatan pernikahan yang sah secara Islami atau secara agama Islam, secara syariat agama Islam. Nah, jadi ketika kalian dengan pasangan kalian ataupun teman kalian sendiri ataupun sahabat kalian, nah kalian melakukan hubungan secara hubungan badan, lebih kasarnya hubungan badan secara jadi suami istri tanpa ada kalian itu menikah, nah itu dinamakan perbuatan zina. Tetapi tidak hanya serta-merta kalian berhubungan suami istri. Nah, dengan zina tidak hanya seperti itu, tapi zina juga ada zina mata. Nah, zina mata itu yang gimana sih Pak? Nah, zina mata itu
yang seperti kalian menonton video porno, kalian melihat aurat lawan jenis kalian, dengan kalian kalian pas-paskan dengan syahwat seperti itu. Nah, itu sudah termasuk dengan zina. Nah, itu zina mata namanya. Jadi sebenarnya zina tidak hanya serta-merta tentang berhubungan layaknya suami istri itu. Lalu zina juga ada kategorinya. Nah, jadi kategori zina ini dikelompokkan menjadi 2. Nah, apa saja? Nah, itu ada zina muhsan dan juga ada zina ghairu muhsan. Nah, lalu apa bedanya, Pak? Nah, perbedaannya ada di sini. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Nah, perbedaannya di sini. Nah, lalu zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang dan balik dan belum pernah menikah. Nah, seperti kalian ini yang sudah balik tapi sudah melakukan, misal kalian melakukan zina, lah itu masuk ke kategori zina ghairu muhsan seperti itu. Lalu dari perbuatan zina ini apakah tidak ada hukumannya? Nah, ada. Nah, perbuatan zina ini itu ada hukumannya secara syariat Islam maupun negara. Nah, jadi secara hukum negara, karena negara kita adalah bukan negara yang berlandaskan hukum syariat Islam, jadi negara kita ada hukum sendiri. Jadi kita membahas tentang hukum dari sisi syariat Islamnya, karena kita ada di negara Islam. Jadi di 2 kategori zina tadi, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan, ini hukumnya berbeda. Terus hukumnya gimana, Pak? Nah, untuk zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, nah, ini akan dihukum. Jika dia ketahuan berzina, dia akan dihukum secara rajam. Nah, hukum rajam itu dihukum gimana sih, Pak? Dihukum di mana dia akan dikubur sampai leher, hanya menyisahkan kepalanya saja sampai dia meninggal atau mati. Jadi dia tidak diberikan makan, dia tidak diberikan minum sampai dia meninggal atau mati. Nah, seperti itu. Nah, tempatnya di mana? Apakah di kuburan? Oh, tidak, bisa tidak. Jadi secara di zaman Rasulullah SAW dulu, ketika ada seorang pezina yang ketahuan dan dia sudah dia ketahuan sudah menikah dan dia berzina, dia akan dihukum rajam di tempat keramaian, tempat yang sering dilalui oleh manusia. Nah, tujuannya apa ketika dihukum di tempat keramaian? Agar supaya manusia-manusia yang lainnya, manusia-manusia yang melihat dia dihukum rajam itu tidak melakukan perbuatan yang sama seperti dia, itu perbuatan zina, karena mereka akan takut. Ternyata hukum zina di dunia itu ternyata sangatlah kejam. Itu sampai meninggal dunia seperti itu kalau di kategori zina muhsan. Tetapi kalau di kategori zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh manusia yang sudah balik dan lajang masih belum pernah menikah, ia akan dihukum dera. Dera itu diapain, Pak? Nah, dera itu dia akan dicambuk sebanyak 100 kali dan disaksikan banyak orang. Nah, istimewanya di Indonesia sendiri ada satu daerah yang masih memperlakukan hukum dera bagi pelaku-pelaku zina yang masih lajang ataupun belum pernah menikah. Nah, di mana daerahnya? Yaitu di daerah Nur Aceh Darussalam. Nah, itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih dilaksanakan hukum dera ketika ada sepasang kekasih ataupun sepasang laki-laki dan perempuan ketahuan melakukan perzinahan. Nah, itu memang ada algojonya. Itu dicambuknya pakai apa, Pak? Pakai cemeti yang biasanya di rak-rak. Oh, bukan, tapi dicambuknya pakai rotan. Dicambuk sebanyak 100 kali dan disaksikan banyak orang. Nah, tujuannya sama dengan hukum rajam tadi, supaya agar manusia-manusia yang melihat dia dihukum dera itu tidak meniru ataupun tidak ikut
juga berzina, jadi supaya mereka itu takut akan ini. Apa yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mari kita diskusi singkat lah dari saya dan juga sampean untuk menanyakan apa yang sampean belum tahu tentang zina, tentang pergaulan bebas dan lain sebagainya. Entah itu dari dampaknya, entah itu dari cara menghindarinya, entah itu dari cara sampean menemukan studi kasus, dan itu hukumnya seperti apa. Hari yang sampean belum tahu, sampean tanyakan kepada saya. Oke, silakan Pak. Ya, namanya siapa? Mohon izin, saya mau bertanya. Kenalkan, nama saya David. Oke, David. Jadi gini Pak, kita kan masih remaja. Ya, Kemudian banyak remaja itu yang itu Pak, menyepelekan pelajaran agama ataupun menyepelekan untuk kita belajar mengaji. Jadi keterbatasan itu Pak. Rata-rata remaja kan sekarang tuh lebih ke kaum hedon Pak, ingin yang cepet-cepet, ingin yang instan, ingin yang enak-enak aja gitu. Jadi saya minta tolong dijelaskan sedikit untuk cara menghindari zina itu bagaimana Pak ya, supaya kita semua itu juga tahu, oh ternyata seperti ini, meskipun kita mungkin di rumah itu tidak mengaji ataupun belajar tentang agama seperti itu Pak. Terima kasih. oke, saya jawab langsung ya. Sebenarnya ada dua inti dari cara menghindari yang dimana kalian itu berzina ya. Nah, sebenarnya ada dua inti. Yang pertama adalah kalian mempertebal keimanan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempertebal keimanan sampean akan menghindarkan dari ketika sampean takut, ketika sampean tebal imannya, sampean akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampean tahu, ketika aku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku nanti akan masuk neraka. Nanti aku akan disiksa, maka nanti aku tidak akan masuk surga. Nah, jadi intinya di situ, kalian harus mempertebal keimanan, kalian harus mempertebal ketakwaan, kalian harus memperbaiki akhlak sampean untuk supaya agar kalian jauh dan terhindar dari perbuatan zina itu. Nah, lalu yang kedua, kembali ke penjelasan saya yang pertama tadi, di mana pergaulan bebas akan mengarahkan sampean kepada perbuatan yang zina. Nah, jelas zina sangat dilarang oleh agama Islam. Zina sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari yang kedua ini adalah sampean harus pintar-pintar mencari pergaulan sampean. Nah, sampean harus pintar-pintar memilah teman, bukan sampean sok jual mahal atau bagaimana, tapi sampean menjaga diri sampean, tapi sampean menghindari diri dari perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan zina. Jadi sampean harus berada pada circle pertemanan atau bundaran pertemanan yang memang itu sehat, pertemanan yang tidak mengarahkan sampean kepada perbuatan yang mudarat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak, saya mohon izin bertanya. Ya, David lagi. Apa? Jadi gini Pak, saya itu di rumah saya Pak ya, itu saya menemukan kasusnya seperti ini Pak. Remaja, dia itu masih seumuran saya, dia itu sudah hamil Pak. Berarti kan dia sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian anaknya itu haram, jelas kan Pak. Tapi bagaimana Pak hukumnya Pak? Nanti ketika anak itu lahir kemudian besar itu bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya ini studi kasus yang sudah banyak marak terjadi ya di kalangan sampean, di umuran sampean, di masa remaja, yang mereka melakukan hubungan seksual ataupun hubungan badan di luar nikah dan akhirnya terjadilah kehamilan. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan pada David ini adalah bagaimana hukumnya ketika anak ini lahir, bagaimana hukum dari perbuatan mereka. Jelas ketika hukum dari perbuatan mereka adalah haram, dan dari perzinahan mereka adalah haram, dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hukum dari
anak yang lahir ini tadi. Nah, menariknya di sini. Nah, ketika anak itu ketika si wanita itu hamil dan dia melahirkan seorang anak perempuan, maka ketika anak perempuan ini menikah, dia tidak diwajibkan oleh ayah kandungnya, karena anak ini adalah hasil dari hubungan yang haram ataupun hubungan zina. Ya, ayo, lebih tepatnya ayah biologisnya. Nah, jadi ayahnya tidak bisa mengembalikan dia pada saat dia menikah besok. Ketika dia besar, ayahnya tidak bisa mengembalikan dia. Kedua, dia tidak akan mendapat harta warisan dari ayahnya. Nah, kenapa? Karena anak ini bukan dari hasil pernikahan, tetapi dari hasil hubungan perzinahan. Nah, dan ketika anak ini lahirnya laki-laki, dan ketika anaknya ini lahir laki-laki, sama ketika bapaknya ini meninggal, dan dia tidak akan dapat bisa mewariskan harta dari bapak biologisnya tadi atau ayah biologisnya tadi. Dan ada satu lagi, si ayah biologis dari anak ini tidak wajib menafkahi si anak ataupun memberikan makan kepada si anak, karena dia bukan dari anak hasil pernikahan, tetapi dari anak hasil hubungan haram, yaitu zina. Loh Pak, berarti kasihan yang perempuan dong Pak. Nah, berarti kan yang dirugikan yang perempuan. Nah, jadi kalian yang perempuan, jadi harus pintar-pintarlah kalian menjaga kehormatan kalian, harus pintar-pintarlah kalian memilih teman lelaki mana dia yang dikatakan kasar itu nakal ataupun hanya ingin kehormatan kalian, hanya ingin memanfaatkan kalian gitu. Kalian harus pintar-pintar mencari teman-teman lelaki yang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kalian itu punya teman lelaki yang hanya ingin memanfaatkan kalian, hanya ingin mau kasarnya tubuh kalian gitu. Nah, jadi makanya lebih ditekankan bahwa perempuan harus pintar-pintar menjaga auratnya, tidak mengumbar auratnya, menjaga pandangannya. Nah, itu tidak sehingga ketika dia sudah melakukan seperti itu, maka tidak akan timbul syahwat. Nah, tapi ketika dia sudah menutup aurat, dia sudah menurunkan pandangan, dia sudah menjaga semuanya, tapi masih ada syahwat dari lelaki, berarti lelakinya yang bermasalah, seperti itu. Nah, apakah ada yang kurang dari penjelasan saya? Boleh ditanyakan lagi. Pak, saya mau izin bertanya Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rio. Oke, Rio mau bertanya apa? Gini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang zina, kategori zina ini, zina itu, zina mata, kemudian ada zina yang dikategorikan tua. Jadi saya itu pernah dengar ceramah Pak di majelis, waktu itu saya ikut. Katanya ustadznya itu zina itu juga ada zina telinga, seperti itu Pak. Habis itu zina mulut gitu Pak. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Saya sebenarnya waktu itu penangkapan saya kurang, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Terima kasih. Nah, jadi mungkin rasionalnya saja ya, nanti agar sampean bisa menangkap atau sampai lebih paham. Jadi seperti ini, sebenarnya memang bisa dikatakan ada yang namanya zina mulut ataupun zina telinga, yaitu contohnya saja biar sampean bisa gampang memahami. Zina telinga apabila sampean menguping pendengaran orang lain tanpa seizin ataupun dengan secara diam-diam ya, sampean menguping pembicaraan, bukan pendengaran, pembicaraan orang lain gitu, sampean tanpa seizin mereka sampean menguping, itu sudah bisa dikatakan zina telinga. Nah, itu zina mulut ketika sampean berbicara kotor ataupun berbicara itu yang tidak semestinya itu dilontarkan dari mulut. Yang semestinya mulut itu adalah untuk membaca Al-Quran dan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, dan sampai gunakan untuk berbicara kotor, jangan gunakan untuk
sampai gunakan untuk berbicara kotor, sampai gunakan untuk ghibah ataupun bahasa Surabaya itu rasan-rasan seperti itu. Nah, itu sudah dinamakan apa? Sudah masuk ke zina mulut seperti itu. Jadi seperti itu, siapa Rio ya. Gampangnya seperti itu, nasionalnya seperti itu. Oke. Dari penjelasan saya tadi, apakah sudah jelas? Apakah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Sudah jelas. Jadi saya langsung tarik kesimpulannya saja ya dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah tentang pembelajaran menjaga martabat manusia dari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas bukanlah gaya hidup ataupun cara pergaul yang sehat atau baik. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang akan mengarahkan kita kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina. Jadi ketika kalian melakukan ketika kalian masuk ke pergaulan bebas, kalian akan melakukan dosa-dosa yang ataupun perilaku-perilaku yang itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberikan dan akan menjelekkan catatan kalian pada saat hisab nanti ataupun di akhirat nanti, memberatkan catatan amalan buruk kalian. Apalagi kalau sampean berbuat zina. Nah, tapi berbuat zina bukan tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sadar kita sudah berbuat zina, ketika kita sadar astagfirullahaladzim, kita istighfar, ya Allah aku sudah berbuat zina, langsung kita laksanakan sholat taubat, kita taubat nasuha di situ, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji lagi ataupun perbuatan zina lagi seperti itu. Di taubat dan nasuha, dan ketika kita sudah melaksanakan sholat itu, kita berjanji kita tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lagi seperti itu. Nah, dengan hukum-hukum syariat Islam sudah saya jelaskan tadi, hukum rajam dan hukum jerah, lalu juga cara-cara kita menghindarkan zina, yaitu dengan mempertebal keimanan kita, dengan pandai-pandai bergaul supaya kita terjerumus kepada pergaulan bebas. Lalu juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan dengan studi kasus yang ada, lalu bisa kita tarik kesimpulan bahwa perzinahan sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga itu bisa dimaafkan oleh Subhanahu wa taala karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Kasih, dan Tuhan yang Maha Pemaaf. Jadi saya harap materi-materi yang penjelasan yang saya jelaskan hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan tadi bisa menjadi wawasan baru, bisa menjadi pengetahuan baru bagi kalian, bisa barokah, bisa bermanfaat bagi kalian. Dan saya berharap ilmu dan hasil pembelajaran kita hari ini sampean bawa ke rumah, sampean terapkan kepada kehidupan sampean sebarkan kebaikan-kebaikan, sampean sebarkan ilmu-ilmu yang saya dapat pada materi hari ini, pada pembelajaran hari ini, supaya sampean juga mendapatkan amal jariah ketika sampean menyebarkan satu kebaikan, dan itu juga disebarkan oleh orang yang sampean sebarkan tadi. Jadi untuk tugas minggu depan, jadi saya mau kalian bikin review paper atau karangan kalian sendiri dengan kata-kata kalian sendiri tentang kesimpulan ataupun hasil dari kita belajar hari ini, pembelajaran hari ini. Sampean bikin review paper, nanti sampean tulis tangan, sampean foto, sampean kirim ke nomor WA saya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Maaf apabila ada salah kata atau kurang dari penjelasan Bapak, mohon dimaafkan. Alangkah baiknya ketika kita sudah membuka
pembelajaran dengan doa, dan kita juga menutupnya dengan doa agar supaya ilmu atau pengetahuan yang kita dapat hari ini bisa barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian dari saya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.